Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Syarifudin Muhammad dengan 114.36069 dari Blok 12 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat peta kemiringan lereng dan cahayatan terskala. Pertama-tama kita membuka ArcMap, kemudian memilih blank map. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah koordinat sistem menjadi koordinat sistem yang dipakai sebelumnya. Di sini sudah terfavorit, kemudian di apply. Oke. Selanjutnya kita akan meng-add data yang digunakan yaitu batas administrasi dan kontur yang belum diklik. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke layer IK, kemudian open attribute table. Lalu di sini pastikan elevationnya sudah tidak memakai satuan M. Di sini kita bisa dengan cara field calculator, kemudian ubah parsernya menjadi Python, type-nya menjadi string, kemudian elevation 2 kali dan mencari replace. Kemudian untuk rumusnya itu petik spasi M petik koma petik. Kemudian ini kita bisa, karena ini sudah, jadi kita cancel saja. Kemudian selanjutnya kita bisa add field, kita tambahkan kolom lagi dengan nama ketinggian dengan type-nya float. Kemudian ini oke. Kemudian di sini kita bisa menggunakan field calculator dan elevation. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita close saja. Selanjutnya kita beralih ke Art Toolbox. Nah, di sini sudah muncul Art Toolbox-nya. Selanjutnya kita langsung ke 3D Analysis, kemudian Data Management dan ini Militin, kemudian Create. Nah, di sini untuk outputnya kita bisa di sini kita dapat memilih output. Kita bisa membuat output tin-nya dengan memilih folder yang ingin kita simpan, kemudian menuliskan namanya tin3. Kemudian di sini save koordinat sistemnya, pastikan WGS 1984.m49. Oke, kemudian inputnya yaitu IK. Nah, di sini height field-nya kita harus ubah menjadi ketinggian. Nah, setelah ini kita pencet OK saja. Kita tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, untuk selanjutnya kita bisa membuka Art Toolbox kembali, kemudian di conversion, kemudian from tin to raster. Nah, di sini kita bisa input tin 3, kemudian output rasternya ini seperti ini saja, kemudian ini sudah oke. Kita tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, sudah selesai, kemudian kita membuka Art Toolbox kembali, kemudian kita ke raster surface, kemudian kita akan membuat slope-nya, memilih slope. Ini input raster ini, kemudian ini kita ganti menjadi percent rise. Ini sudah, selanjutnya kita oke saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan klasifikasi sesuai dengan Van Zuidam dengan memilih raster class, kemudian reclassify. Kemudian di sini input slope tin. Sini kita memilih classify. Nah, di sini kita mengubah kelasnya menjadi 7, metodenya menjadi manual. Untuk value-nya di sini 2, 7, 15, 30, kemudian 140, 141. Nah, jika sudah seperti ini, kita mencet OK. Oke, lalu di sini kita oke lagi. Nah, jika sudah diklasifikasikan, selanjutnya kita akan membuat raster polygon dengan conversion tools, kemudian memilih from raster, kemudian raster to polygon. Nah, di sini kita input data rasternya ini, kemudian ininya tetap, dan oke saja. Setelah seperti ini, kita akan menentukan luasan daerahnya. Kita mencet ini, kemudian open attribute table pada raster reclass. Kemudian di sini kita langsung add field. Di sini kita beri nama luas. Ini memilih float, kemudian oke. Pada kolom luas kita pencet sehingga terdrop semua. Kemudian calculate geometry. Di sini kita pastikan propertinya itu area, koordinat sistemnya sesuai WGS 1948, kemudian
unitnya itu square meter. Oke saja. Nah, setelah ini kita close saja. Kemudian kita sisakan raster request. Ini kita unchecklist semua. Setelah seperti ini, selanjutnya kita melakukan identify untuk menghapus area yang berukuran kecil. Nah, di sini kita bisa pilih saja area yang berukuran sangat kecil seperti ini. Kemudian di bagian luas ini kita copy saja, kemudian ini kita hapus. Sini kita kembali open attribute table pada raster class. Sini kita select by attribute. Nah, di sini kita menggunakan rumus luas kurang dari sama dengan, kemudian kita mengpaste luasan yang telah kita copy tadi. Nah, jika terdapat angka di belakang koma, kita bisa hapuskan saja, kemudian di apply. Nah, selanjutnya kita buka Art Toolbox, kemudian menuju pada Data Management Tools. Selanjutnya kita memilih generalisasi, kemudian eliminate. Nah, di sini input layernya raster request. Lalu outputnya kita bisa pilih folder ini, kemudian kita mengganti namanya menjadi polygon eliminasi. Nah, kita save, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, ini kita dapat di close saja. Untuk melihat hasilnya kita dapat memilih clear selected feature. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita menuju ke Art Toolbox kembali, kemudian conversion tool, cartography tools, kemudian kita generalisasi, kemudian smooth polygon. Nah, di sini kita bisa memilih polygon eliminasinya, kemudian smoothing algoritmnya kita ubah ke Bezier interpolation. Ini kita oke saja. Selanjutnya kita menunggu proses smooth polygonnya. Setelah proses selesai, kita dapat mengubah warna bagiannya menjadi sesuai klasifikasi yang telah dibuat. Ini kita unchecklist terlebih dahulu, kemudian kita mengklik properties pada polygon eliminasi. Sini kita milih kategoris, kemudian ini grid code, kemudian output level. Untuk kelas yang pertama kita milih warna leaf green, outline nano color. Oke, kemudian yang kedua kita memilih peridot green, kemudian outline nano color. Nah, oke. Kemudian pada yang ketiga kita milih warnanya solar yellow, outline-nya di nano color. Nah, oke. Kemudian yang keempat kita warnai electron gold, outline nano color. Yang kelima itu rhodolite rose dengan outline nano color juga. Jika sudah seperti ini kita apply, kemudian kita oke saja. Selanjutnya kita bisa menaruh batas administrasi di bagian teratas. Ini bisa memilih list by drawing order, kemudian kita geser batas administrasinya ke paling atas, kemudian kita checklist. Nah, jika sudah seperti ini, batas administrasi kita bisa merubahnya menjadi no color, outline-nya diubah menjadi warna merah agar terlihat, dan tebal outline-nya menjadi 2. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memotong areanya dengan geoprocessing, kemudian clip inputnya yaitu polygon, flip featuresnya yaitu batas administrasi, kemudian kita oke. Kita menunggu proses clipnya selesai. Selanjutnya kita bisa klik kanan pada polygon eliminasi ini, kemudian kita properties,
lalu kategoris, kemudian ini kita import untuk memasukkan klasifikasi yang telah kita buat tadi. Ini kita pilih ini, kemudian ini udah, pastikan value fieldnya grid code, kemudian oke. Nah ini kita sudah, ini kita apply, kemudian oke. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan membuat penampang sayatan. Kita unchecklist polygon eliminate ini, kemudian polygon eliminasi smooth, menceklis batas administrasi, kemudian menceklis thin. Selanjutnya di drawing, di 3D analysis kita option, kemudian ini kita memilih lokasi untuk save data. Ini acara 3, ini kita new folder, kemudian menulis sayatan, kita pencet, kemudian oke, dan apply dan oke. Nah selanjutnya kita bisa memilih di 3D analysis, kita memilih interpolate line, kita membuat garis sayatannya harus tegak lurus pada kontur. Selanjutnya kita dari sini ke sini, pencet 2 kali untuk mengakhiri tools. Kemudian setelah sampai sini, kita dapat melihat profil grafnya seperti ini, hasil dari penampang sayatannya. Kemudian kita bisa unchecklist layer thin, kemudian ini. Nah selanjutnya kita bisa membuat layer baru dengan insert, kemudian data frame. Nah di sini kita bisa mengubah koordinat sistemnya kembali menjadi YGS 1984, apply, kemudian oke. Selanjutnya kita add data sayatan dengan ini PG, kemudian kita oke. Selanjutnya kita mengklik kanan pada PG1, kemudian open attribute table. Di sini kita memilih table option, kemudian kita export tabelnya. Di sini kita menamakan tabel, save-nya dengan tipe di base table. Di sini table 3. Ini kita save dan kita oke. Ini kita yes saja. Kemudian kita meng-close table of content. Selanjutnya pada tabel 3 ini kita bisa display XY data, kemudian ini kita ubah ke M dan ini kita ke Z. Selanjutnya pastikan koordinat sistemnya sudah sesuai dan oke. Setelah seperti ini, kita mengubah ini titik poin menjadi garis dengan cara data management, terus ke fitur, kemudian points to line. Nah di sini kita bisa input fitur. Untuk inputnya tabel event, kemudian kita bisa mengatur untuk tempat penyimpanannya sayatan. Di sini kita beri nama sayatan. Kita save, kemudian oke. Jika sudah selesai, ini kita bisa unchecklist dan unchecklist. Jika tidak terlihat, kita bisa zoom to layer. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa berpindah ke layout view. Pada layout view ini kita menempatkan garis sayatannya di bawah, kemudian untuk peta kemiringan lerengnya di bagian atas. Kemudian ini kita zoom to layer agar berada di tengah. Kemudian kita bisa menyesuaikan sayatannya seperti ini kita bisa samakan skalanya. Nah, ini skala 1:32, pada ininya juga 32. Lalu kita akan membuat grid pada kolom sayatan dengan properties, kemudian kita pergi ke grid, new grid, ini kita misrate grid, dan kita next, tick, mark, and label, kemudian next, ini kita next, ini kita juga next. Kemudian properties, di akses kita men-unchecklist top right, yang ininya juga top right, di unchecklist, kemudian pada label aksesnya top and right-nya juga di unchecklist, kemudian label orientation-nya kita sisakan pada left. Nah di sini kita dapat mengubah fontnya dengan Times New Roman dengan ukuran 10. Kemudian additional properties, di sini
number format ini kita ubah menjadi 0. Itu oke. Kemudian di sini kita mengubah fontnya juga. Times New Roman ini ukuran 10. Kita oke. Kemudian ini kita apply dan oke. Kita apply. Maaf, yang di point lines kita do not show lines or ticks. Apply, kemudian apply. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengubah sayatan ini. Ini X nya di 0/0 kan, X dan Y nya hingga 0,0. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa memberikan keterangan dengan teks. Kita taruh di sini. Di sini kita tuliskan A. Nah, di sini kita bisa ubah change simbol, kemudian fontnya kita ubah ke Times New Roman, size-nya 12. Kemudian ini kita oke. Sini kita apply dan oke. Ini kita taruh di ujungnya. Kemudian ini kita bisa copy saja untuk di sisi sebelahnya dengan keterangan B. Kita apply kemudian oke. Selanjutnya kita bisa memberi keterangan pada peta kemiringan lereng. Kita copy paste saja. Di sini B, sayatan B, kemudian kita klik paste. Di sini sayatan A. Selanjutnya kita memberi keterangan pada bagian sayatan ini, kita copy paste di sini. Kemudian ini kita keterangannya itu penampang sayatan A B dengan skala 1/32.000 sesuai dengan skala yang kita gunakan. Kemudian kita bisa taruh di tengah, kita apply, kita oke. Kemudian ini kita taruh di tengah-tengah. Jika sudah selesai, kita dapat nge-save filenya dengan export map. Kemudian kita bisa pilih ke PDF. Nah, ini acara 3 kita Kemleng. Kita save. Kemudian kita juga bisa save filenya dalam bentuk artmapnya. Save as. Kemudian ini acara 3. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.